Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk Bapak dan Ibu semua, para orang tua hebat yang saya muliakan. Pernahkah Bapak dan Ibu membayangkan sebuah benda kecil, bulat, berwarna putih kecoklatan, yang harganya mungkin tidak sampai Rp3.000, tapi memiliki kekuatan ajaib untuk mengembalikan kemampuan berjalan Bapak dan Ibu yang sudah mulai rapuh? Seringkali kita berpikir bahwa untuk mendapatkan kaki yang kuat, lutut yang tidak berbunyi saat ditekuk, atau kemampuan berdiri tegak saat sholat, kita membutuhkan suplemen mahal yang diimpor dari luar negeri, atau bahkan harus menjalani operasi lutut yang biayanya ratusan juta rupiah. Padahal, seringkali jawaban dari doa-doa Bapak Ibu untuk bisa berjalan jauh lagi menemani cucu tersimpan rapi di rak dapur atau di warung tetangga sebelah rumah. Benda itu adalah telur rebus. Ya, Bapak dan Ibu tidak salah dengar. Telur rebus yang sederhana itu. Namun, banyak dari kita yang takut memakannya. Takut kolesterol, takut bisul, takut darah tinggi. Hari ini, saya akan membongkar rahasia besar mengapa telur rebus bisa menjadi penyelamat masa tua Bapak dan Ibu, dan bagaimana cara memakannya yang benar agar menjadi obat, bukan menjadi penyakit. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini, menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan membahas tuntas strategi membangun kaki baja di usia senja. Kita tidak hanya bicara soal kenyang, tapi kita bicara soal membangun kembali otot-otot kaki yang sudah menyusut dimakan usia, agar Bapak Ibu tidak perlu bergantung pada tongkat atau kursi roda. Sebelum kita masuk ke dapur untuk mengupas rahasia telur ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana kondisi kaki Bapak Ibu hari ini saat bangun tidur? Apakah terasa berat, seperti digelantungi batu, atau lutut terasa kaku seperti engsel pintu yang karatan? Saya ingin melihat semangat Bapak dan Ibu untuk sembuh. Coba tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap punya kaki kuat. Saya siap jalan jauh. Dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dan menyemangati dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita luruskan dulu benang kusut yang ada di pikiran banyak orang. Ada mitos besar yang mengatakan bahwa sakit lutut dan kaki lemah itu adalah takdir mutlak orang tua yang tidak bisa diubah. Katanya, kalau sudah tua ya, wajar kalau jalannya tertatih-tatih. Izinkan saya, Dr. Irfan Ali, meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi lemah dan tidak bisa berjalan itu pilihan. Sakit lutut bukan melulu soal tulang yang keropos, tapi seringkali karena otot paha dan betis yang hilang, sehingga tulang tidak ada yang memegang. Dan kabar baiknya, otot itu bisa ditumbuhkan kembali. Berapapun usia Bapak dan Ibu, asalkan bahan bakunya tersedia. Bahan baku itulah yang ada di dalam telur. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat menginspirasi. Mari kita panggil beliau Bapak Darmo, usia 76 tahun. Pak Darmo dulunya adalah seorang petani yang gagah. Namun, sejak pensiun dan diam di rumah, beliau mulai mengurangi aktivitas karena takut capek. Beliau juga sangat pantang makan telur dan daging karena takut darah tinggi. Jadi makannya hanya nasi dan sayur bening saja setiap hari. Lama-kelamaan, Pak Darmo merasa kakinya semakin mengecil. Celana panjangnya terlihat kedodoran di bagian paha. Jalannya mulai melambat, dan puncaknya, beliau jatuh terpeleset di kamar mandi karena kakinya tidak kuat menopang badan saat berbalik arah. Sejak saat itu, Pak Darmo takut berjalan. Beliau hanya duduk di kursi atau tiduran. Akibatnya, lututnya makin kaku tidak bisa ditekuk. Sholat pun harus sambil berbaring. Beliau datang ke saya dengan kursi roda, wajahnya murung, merasa sudah tidak berguna lagi. Saat saya periksa, masalah utamanya bukan pada pengapuran sendi yang parah, melainkan sarkopenia. Apa itu? Itu adalah kondisi hilangnya massa otot secara ekstrem karena kurang protein. Otot paha Pak Darmo
lembek dan tipis, ibarat tenda yang tali penyangganya putus, maka tiangnya tulangnya akan goyah. Saya tidak memberikan obat-obatan canggih. Saya hanya meresepkan terapi telur rebus 2 butir setiap hari dan latihan gerakan sederhana di kursi. Awalnya beliau ragu, takut kolesterolnya naik. Tapi setelah saya jelaskan dan beliau menurut, keajaiban terjadi. Dalam 3 bulan, Pak Darmo datang lagi ke ruang praktik saya. Kali ini tidak didorong kursi roda, tapi berjalan perlahan menggunakan tongkat. Wajahnya cerah. Beliau bilang, "Dokter, saya sudah bisa sholat berdiri lagi, walaupun masih pegangan tembok. Dan saya merasa kaki saya ada isinya lagi." Kisah Pak Darmo ini adalah bukti nyata bahwa tubuh kita menunggu bahan baku yang tepat untuk memperbaiki dirinya. Dan belum ada kata terlambat. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada kaki kita seiring bertambahnya usia? Mengapa telur rebus bisa menjadi solusinya? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana agar mudah dibayangkan. Bayangkan kaki bapak dan ibu, khususnya lutut, itu seperti sebuah engsel pintu yang besar. Engsel ini menghubungkan pintu tulang kering dengan kusennya tulang paha. Agar engsel ini kuat dan tidak goyah, dia harus ditanam pada tembok beton yang kokoh. Tembok beton inilah otot paha dan otot betis Bapak Ibu. Masalahnya, saat kita menua, tubuh kita mengalami proses alami, di mana tembok beton ini rontok pelan-pelan. Kita kehilangan massa otot sekitar 1% setiap tahun setelah usia 50. Kalau asupan protein, Bapak Ibu kurang seperti Pak Darmo tadi yang cuma makan nasi sayur, tubuh akan memakan ototnya sendiri untuk bertahan hidup. Akibatnya, tembok betonnya keropos. Engsel lututnya jadi goyah. Beban tubuh yang tadinya ditopang oleh otot, sekarang 100% dibebankan ke tulang dan sendi. Inilah bahaya utamanya. Bahaya pertama adalah penggerusan sendi, karena tidak ada otot yang menahan guncangan. Tulang paha dan tulang kering akan saling beradu dan bergesekan langsung. Setiap kali Bapak Ibu melangkah, bantalan sendi akan cepat habis. Itulah sebabnya lutut berbunyi krek-krek dan nyeri sekali. Jadi, obat nyeri sendi terbaik sebenarnya adalah otot yang kuat. Bahaya kedua adalah hilangnya keseimbangan. Otot kaki berfungsi sebagai sensor keseimbangan. Kalau ototnya hilang, Bapak Ibu akan mudah limbung. Kesandung kerikil sedikit saja bisa jatuh fatal. Dan bagi lansia, jatuh bisa berarti patah tulang panggul yang menyengsarakan. Bahaya ketiga adalah metabolisme melambat. Otot adalah tempat pembakaran gula terbesar di tubuh. Kalau otot kaki menyusut, gula yang Bapak Ibu makan dari nasi tidak ada yang membakar. Akhirnya, gula menumpuk di darah, memicu diabetes. Diabetes ini kemudian merusak saraf kaki, membuat kaki baal atau mati rasa, dan semakin sulit berjalan. Disinilah peran sang pahlawan kita, telur rebus. Telur adalah sumber protein paling sempurna di muka bumi ini. Ukurannya kecil, tapi padat gizi. Di dalam putih telur, terkandung albumin dan asam amino lengkap. Tapi rahasianya ada pada zat yang bernama lusin. Bayangkan lusin ini seperti mandor bangunan. Saat Bapak Ibu makan telur, lusin akan berteriak memerintahkan tubuh. "Hei, bangun otot sekarang." Tanpa lusin yang cukup, tubuh lansia sangat sulit membentuk otot baru. Dan telur adalah salah satu sumber lusin terbanyak dan termudah diserap oleh usus lansia yang sudah menua. Sekarang, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa apakah tembok beton di kaki Bapak Ibu masih kokoh atau sudah mulai keropos. Silakan Bapak Ibu cari kursi yang stabil, yang tidak ada rodanya. Duduklah di kursi tersebut. Langkah pertama, mari kita lakukan tes berdiri. Kursi, duduklah tegak di kursi. Letakkan kedua tangan menyilang di depan dada, memegang bahu seperti posisi orang kedinginan atau memeluk diri sendiri. Pastikan kaki menapak lantai. Sekarang, cobalah berdiri tegak tanpa menggunakan bantuan tangan sama sekali. Apakah Bapak Ibu bisa berdiri dengan lancar tanpa mengayun badan berlebihan? Atau apakah Bapak Ibu merasa berat sekali dan harus berpegangan pada paha
atau sandaran kursi untuk bisa bangkit. Jika Bapak Ibu tidak bisa berdiri tanpa bantuan tangan, itu tanda lampu merah. Otot paha, Bapak Ibu sudah menyusut drastis. Langkah kedua, cek lingkar betis. Silakan Bapak Ibu. Raba betis bagian paling besar. Gunakan kedua tangan Bapak Ibu untuk melingkari betis tersebut. Pertemukan jari tengah dan jempol tangan kanan dengan jari tengah dan jempol tangan kiri, membentuk lingkaran. Apakah lingkaran jari Bapak Ibu bisa menyentuh atau bahkan longgar di sekitar betis? Jika jari-jari Bapak Ibu saling bersentuhan dengan mudah dan masih ada sisa ruang, artinya betisnya kecil, itu tanda sarkopenia. Betis lansia yang sehat seharusnya padat dan cukup besar, sehingga sulit dilingkari dengan dua tangan. Langkah ketiga, perhatikan saat sholat atau naik tangga. Apakah lutut gemetar hebat saat turun tangga, atau saat mau sujud? Gemetar itu bukan karena kedinginan, tapi karena ototnya tidak kuat menahan beban tubuh, sehingga dia bergetar mencari keseimbangan. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, jangan berkecil hati. Allah menciptakan tubuh kita dengan kemampuan pemulihan yang luar biasa. Belum terlambat untuk membangun kembali otot yang hilang itu. Solusinya ada pada rutinitas pagi yang akan saya ajarkan ini. Mari kita masuk ke bagian inti, yaitu protokol telur rebus kaki baja. Saya mohon Bapak Ibu menyimak detailnya, karena cara mengolah dan memakannya sangat menentukan khasiatnya. Jangan sampai salah langkah. Bahan utamanya, tentu saja, telur ayam. Boleh telur ayam negeri, boleh telur ayam kampung. Yang penting kondisinya segar. Ciri telur segar adalah kulitnya masih kasar, warnanya pekat, dan jika digoyangkan tidak berbunyi kopior. Telur ayam kampung memang kandungan omega 3-nya sedikit lebih tinggi, tapi telur ayam negeri pun proteinnya sudah sangat cukup untuk membangun otot. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kantong Bapak Ibu, tidak perlu memaksakan yang mahal. Cara mengolahnya, ini penting sekali. Kita akan merebusnya, bukan menggorengnya. Menggoreng dengan minyak panas akan menambah kalori kosong dan merusak sebagian struktur protein, serta menambah lemak jahat yang tidak kita butuhkan. Langkah pertama, cuci bersih telur di bawah air mengalir. Ingat, kulit telur itu keluar dari saluran pembuangan ayam, jadi banyak kuman salmonella. Cucilah dengan sabun cuci piring sedikit saja, lalu bilas bersih sebelum direbus. Ini sering dilupakan orang. Langkah kedua, siapkan panci berisi air dingin biasa suhu ruang. Masukkan telur pelan-pelan ke dalam air dingin tersebut. Pastikan telur terendam air seluruhnya. Jangan memasukkan telur saat air sudah mendidih, karena kulitnya pasti akan retak dan putih. Telurnya keluar berantakan. Langkah ketiga, nyalakan api sedang. Rebuslah telur. Nah, berapa lama? Untuk lansia, saya menyarankan telur rebus matang sempurna atau hard boiled. Tapi jangan sampai overcooked atau terlalu matang yang kuningnya sampai berwarna hijau keabu-abuan. Kuning telur yang berubah jadi hijau, itu tandanya zat besi di dalamnya sudah bereaksi dengan belerang. Ini agak sulit dicerna lambung lansia dan baunya kurang sedap. Waktu ideal adalah 10 menit dihitung sejak air mulai mendidih. Setelah 10 menit, matikan api. Langkah keempat, segera angkat telur dan masukkan ke dalam mangkuk berisi air es atau air dingin. Ini teknik kejut suhu. Tujuannya supaya kulit ari telur terlepas dari putih telurnya. Jadi, saat dikupas nanti mulus, gampang, dan tidak bopeng-bopeng. Diamkan di air dingin selama 5 menit. Cara konsumsinya, kapan, dan berapa banyak? Dosis yang dianjurkan untuk lansia yang ingin memperbaiki otot kaki adalah 2 butir telur setiap hari. Waktu terbaik memakannya adalah saat sarapan pagi. Mengapa pagi? Karena setelah tidur semalaman, tubuh kita dalam kondisi puasa dan otot sedang lapar-laparnya meminta protein. Memberikan protein kualitas tinggi di pagi hari akan membuat penyerapan maksimal dan memberikan tenaga sepanjang hari. Makanlah telur tersebut utuh, putih, dan kuningnya. Jangan dibuang kuningnya. Loh dokter, kuning telur kan kolesterolnya tinggi. Bapak dan Ibu, ini mitos yang harus kita luruskan. Kolesterol di dalam makanan, seperti di kuning telur, tidak serta-merta menaikkan kolesterol jahat di dalam darah secara drastis. Tubuh kita punya mekanisme canggih. Jika kita makan kolesterol dari telur,
hati kita akan mengerem produksi kolesterol alaminya. Yang membuat kolesterol darah naik justru adalah gula, tepung, santan yang dipanaskan berulang, dan minyak goreng. Kuning telur mengandung vitamin D, kulin, dan selenium yang justru sangat penting untuk kekuatan tulang dan otak lansia agar tidak pikun. Jadi, aman dimakan 2 butir sehari bagi mayoritas lansia. Kecuali, ada pengecualian. Jika Bapak Ibu memiliki riwayat kolesterol genetik yang sangat tinggi, hiperkolesterolemia familiar, atau ada batu empedu yang sensitif, Bapak Ibu bisa membatasi kuningnya. Makan 2 putih telur, dan 1 kuning telur saja. Satunya lagi, kuningnya, boleh diberikan ke cucu atau kucing kesayangan. Tapi bagi yang kolesterolnya normal atau sedikit tinggi, 2 butir utuh itu aman. Asalkan dibarengi dengan banyak makan sayur. Tambahkan sedikit lada hitam bubuk pada telur rebus. Bapak Ibu, lada hitam membantu penyerapan zat gizi dan menghangatkan perut. Jangan terlalu banyak garam, sedikit saja, atau ganti dengan garam Himalaya kalau ada. Makanlah pelan-pelan. Kunyah sampai lembut. Air liur Bapak Ibu mengandung enzim yang membantu pencernaan protein. Nah dokter, banyak sekali pertanyaan titipan yang sering ditanyakan pasien saya terkait terapi telur ini. Mari kita bahas dalam segmen tanya jawab singkat. Mungkin ini juga yang ada di benak Bapak Ibu. Pertanyaan pertama, dokter, saya bosan kalau makan telur rebus tiap hari, rasanya seret di leher. Boleh tidak dimasak cara lain? Jawaban saya, boleh sekali. Sobat sehat, intinya adalah dimasak sampai matang tanpa minyak goreng, suhu tinggi. Bapak Ibu bisa membuat pepes telur, dikukus dengan irisan daun bawang dan sedikit cabai. Itu sedap sekali. Atau dibuat telur pindang menggunakan kulit bawang dan daun jambu, rasanya lebih gurih dan awet. Atau dibuat poached egg telur ceplok air di dalam kuah sup sayuran. Yang penting, hindari telur dadar goreng yang berminyak atau telur balado yang digoreng dulu sampai berkulit tebal. Minyak itulah musuh kita, bukan telurnya. Pertanyaan kedua, dokter. Katanya makan telur bikin bisulan dan gatal-gatal. Benarkah? Jawaban saya, ini mitos zaman dulu. Bisul itu disebabkan oleh infeksi bakteri, biasanya karena kebersihan kulit yang kurang, bukan karena telur. Kecuali Bapak Ibu memang punya alergi protein telur sejak kecil. Kalau makan langsung bentol-bentol. Tapi kalau tidak punya alergi, makan telur tidak akan bikin bisulan. Justru protein telur membantu penyembuhan luka dan kesehatan kulit. Jadi, jangan takut ya. Pertanyaan ketiga, dokter, ginjal saya sudah agak bermasalah. Ada penurunan fungsi ringan, bolehkah makan 2 telur? Jawaban saya, untuk penurunan fungsi ginjal ringan stadium 1-3, protein telur justru sangat bagus karena jenis proteinnya menghasilkan sedikit limbah dibandingkan protein daging merah. Telur adalah protein yang bersih. Namun, jika Bapak Ibu sudah masuk gagal ginjal stadium 4 atau 5, sudah mendekati cuci darah, Bapak Ibu harus konsultasi ke dokter gizi, karena asupan proteinnya memang harus dibatasi dan dihitung ketat. Tapi untuk mayoritas lansia yang ginjalnya masih oke, telur adalah sahabat terbaik. Bapak dan Ibu yang saya cintai, memiliki kaki yang kuat di masa tua adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Bayangkan, betapa indahnya jika Bapak Ibu bisa sholat berjamaah di masjid dengan berdiri tegak, bisa berjalan-jalan di taman menemani cucu bermain tanpa harus mencari tempat duduk setiap 5 menit, dan bisa mandiri ke kamar mandi tanpa merepotkan anak-anak. Itu adalah kebebasan yang luar biasa. Semua itu bisa dimulai dari langkah kecil di meja makan kita besok pagi. 2 butir telur rebus, sederhana, murah, tapi dampaknya luar biasa jika dilakukan dengan istiqomah atau rutin. Jangan menunggu sampai kaki benar-benar tidak bisa digerakkan. Mulailah menabung otot dari sekarang. Anggaplah telur rebus itu sebagai batu bata yang sedang Bapak Ibu susun setiap hari untuk membentengi tubuh dari kerapuhan. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai awal perubahan. Besok pagi, saat belanja ke tukang sayur, jangan lupa beli telur. Rebuslah dengan penuh doa dan harapan. Ajak pasangan di rumah untuk makan bersama. Sehat bersama itu jauh lebih nikmat. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat,
dan memberikan harapan baru? Saya mohon dengan sangat, jangan simpan sendiri. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup reuni, atau tetangga sebelah rumah. Sampaikan pada mereka, yuk kita kuatkan kaki kita lagi, biar bisa jalan-jalan bareng. Satu kali Bapak Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan satu orang sahabat kita dari ancaman kelumpuhan atau kursi roda. Itu adalah amal jariah yang pahalanya mengalir terus. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tutup perjumpaan kita yang hangat ini dengan doa. Ya Allah, Zat yang maha kuat dan maha kokoh, berikanlah kekuatan pada kaki-kaki kami, agar mampu melangkah ke tempat-tempat yang Engkau ridhoi. Kuatkanlah lutut kami, agar mampu bersujud dengan sempurna kepadamu. Dan berikanlah kami kesehatan yang mandiri di masa tua, agar tidak menyusahkan orang lain. Amin. Ya Robbal Alamin. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya. Saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jadikan kakimu sekuat baja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.